Pak di sini aja nggak apa-apa Pak. Nggak kelihatan yang lain. Syuting enggak. Mas? Kelihatan. Videonya Jadi terkait dengan rumah itu, kita akan memiliki rumah dalam bentuk apa sudah jelas ya. Apakah asosiasi atau PT? Ya, itu sudah mengerucut ya Pak ya. Sudah nggak ada perdebatan dalam konteks ini. Karena yang ada sekarang itu adalah panitia. Panitia yang dimaukan oleh Pak Putra yang akan mengantarkan marketplace lokal ini berkibar. Bentuknya adalah kepanitiaan atau disebut dengan ad hoc. Panitia atau ad hoc ini suatu saat pasti akan bubar atau dibubarkan. Tapi landasan kerja ad hoc ini apa? Yang pasti bahwa Pak Putra ingin membuat surat keputusan terkait para punggawa, para pemain pengelola daripada marketplace Bandung. Namanya apa? Ini masih belum kita putuskan. Informasi dari Ketua OC, dari Pak Teguh, bahwa nama-nama mulai dari penasehat, SC, OC, ya dan bagiannya itu nanti akan di-SK-kan oleh titik terang sebagai pengelola daripada marketplace lokal Bandung, yang dia bertanggung jawab terhadap munculnya nama itu, terhadap pengelolaan, terhadap kualitas produk, terhadap layanan purna jual dan servis secara totality. Itu adalah pengelola ad hoc ini. Tapi masa kerja ad hoc itu pasti ada batasnya. Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Kelamaan kalau sampai 3 bulan itu ad hoc. Kenapa? Namanya kerja panitia itu sukarela. Ada yang memiliki semangat juang bagus, terus berkelanjutan. Ada yang semangatnya ya seperti musim buah. Saat musim buah mangga habis, nggak ada lagi semangat. Sedangkan marketplace sudah berdiri, gitu ya. Ketika marketplace sudah dideklarasikan, sudah dipopulerkan dengan Google SEO maupun yang lain, kalau kemudian pengelolaannya tidak profesional, dipastikan Anda rugi waktu, rugi tenaga, pikiran, biaya, dan sebagainya. Kan gitu ya Pak ya. Nah, kita nggak ingin jatuh ke situ. Kita ini sudah mengalami berbagai masa lalu. Tentu masa yang akan datang tidak perlu ada yang kepleset dan sebagainya. Tidak perlu memikirkan itu. Artinya kita sudah meminimis bagaimana perjalanan bisnis ini menjadi bagian penting daripada prosesnya. Nah, oleh karenanya disepakati di level ad hoc kemarin itu sudah disampaikan, sudah dibahas di beberapa kali pertemuan bahwa komunitas SEO subuh yang terdaftar di Bandung kurang lebih 270 orang. Mereka melakukan pekerjaan rutin setiap subuh, dia mengikuti mentornya secara Zoom, secara online. Itu adalah waktu, biaya, dan itu semua masuk dalam kategori investasi kita. Mau diapakan 270 orang ini yang setiap orang memiliki HP, setiap orang memiliki komputer, setiap orang ingin mengapresiasikan idenya, setiap orang ingin mendapatkan pengembalian, yaitu cuan. Ya toh? Kemudian dari 270 orang itu ada segmen khusus, yaitu anggota owner daripada marketplace. Kalau dibuka peluang 270 orang itu harus bergabung dengan MP, ya, dengan owner MP, pasti mau semua. Akan memiliki sebagai owner, akan memiliki marketplace sebagai owner daripada platform ini, pasti mau. Tapi karena titik terang membatasi hanya 50 orang, maka hanya 50 orang pertama itulah yang beruntung menjadi pemilik daripada marketplace lokal. Kenapa marketplace lokal ini harus diangkat? Karena secara umum justru pasar hari ini lebih menginginkan jual beli itu di lingkup lokal yang bisa diverifikasi. Siapa penjualnya kacang goreng ini? Oh, ada di Ranca Ekek. Oh, siapa Ranca Ekek? Saya punya saudara. Jadi setiap produsen atau pelapa lokal itu nanti akan bisa diverifikasi. Karena tingkat kepercayaan rakyat Indonesia atau kita sendiri orang Indonesia itu terhadap bisnis online ini belum 100% seperti di Eropa atau di Amerika. Di mana setiap orang yang melakukan penipuan, ya pasti akan menghadapkan dengan hukum. Atau di Cina ketika
banyak terkejadian orang pesen Android, pesen Apple, datangnya data merah, ya toh? Yang dikirim mungkin sampah. Kejadian-kejadian ini tidak diinginkan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, proses validasi dan verifikasi daripada pemilik lapak itu akan selalu dilakukan. Apakah secara diam-diam? Oh tolong itu di OLX ada motor mau dijual di Rancaikek. Tolong yang dekat sana teman atau keluarga cek dulu deh lokasi, kan gitu Pak. Baru kemudian kopi darat ketemu. Demikian juga di marketplace. Belum 100% masyarakat kita itu punya budaya percaya kepada transaksional secara digital. Karena baru mengenal. Oleh karenanya, tren marketplace lokal itu lebih dipilih. Terlebih bagi mereka yang punya kos untuk itu. Seperti Bu Sari yang udah biasa iklan di AdWords atau FB Ad dan lainnya, kan pasti ada pembatasan ya Bu ya. Ada radius berapa kilometer iklan itu harus dipublish oleh Google atau dipublish oleh Facebook. Misalnya radius 10 km persegi, berarti kalau titik Batu Nunggal ini 10 km ke arah Cimahi, 10 km ke arah Palembang, 10 km ke arah Sumedang dan sebagainya. Itu adalah pemusatan daripada cost per kliknya, pay per kliknya, kan gitu. Jadi analog itu terjadi karena memang untuk membidik supaya si pengiklan itu untung gitu. Karena kita organik, otomatis dari mulut ke mulut, tolong verifikasi sana, tolong verifikasi, nah itu. Dengan marketplace lokal ini akan memudahkan konsumen menemukan suppliernya. Sellernya akan mudah diketahui dan dikenali, yang kemudian dia percaya, muncul trust untuk transaksi, kan begitu. Hampir semuanya akan melakukan ini dulu. Tapi kalau marketplace-nya itu langsung global, ya seperti Shopee, Bukalapak dan sebagainya, itu karena dia udah percaya, gitu kan. Tapi tidak sedikit yang akan rugi, akan dirugikan. Kayak Bukalapak. Kalau kita lihat dari beberapa marketplace internasional, hampir semua marketplace yang ada di negara kita di Indonesia, apakah Tokopedia, Bukalapak, ya, JDID, Blibli, apalagi yang lain ya, itu hampir Jack Ma punya saham di sana. Alibaba.com yang dimiliki oleh Jack Ma itu menempati 80% aset Cina itu punya dia, mulai jaringan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. Jadi orang paling kaya di Cina itu Jack Ma. Tapi dengan sistem valuasi kan gitu, dengan teknologi yang dia bangun. Nah, Jack Ma menginventaris ini untuk menyelesaikan permasalahan ekspedisi di Indonesia yang pulaunya itu negaranya itu berpulau-pulau. Dia investasi ke Tokopedia supaya Tokopedia nanti ada region, misalnya DC ya, distributor center, gudangnya ada di Tangerang untuk distribusi wilayah Jakarta, gudang ada di Semarang untuk distribusi Jawa Tengah. Itu semua adalah mekanisme distributor center, manajemennya sudah berlaku ke sana. Sehingga Jack Ma mengakali itu. Kalau di Cina, Jack Ma tidak perlu seperti itu, berinvestasi ke berbagai platform marketplace. Kenapa? Karena Cina daratan semua, di tracing semua dengan truk bisa. Nah kalau di Indonesia, tracking semua, harus masuk laut, harus nyebrang segala macam, itu dalam waktu. Akhirnya mereka membuat platform-platform berinvestasi di beberapa platform itu untuk memudahkan penjualan produk Cina di Indonesia. Ini diperkecil lagi karena ini sifatnya kita adalah urunan kecil-kecil ya. Dari 50 orang ini hanya memiliki kemampuan pada saat itu 100.000 dan sudah sepakat untuk itu. Maka pada awalnya yang tidak terorganisir, 50 orang ini kemudian diorganisir oleh panitia ad hoc. Gitu ya, sepakat ya, bahwa Pak Putra atau Titik Terang telah mendeklarasikan konsepnya. Setiap wilayah itu dikelola oleh panitia. Panitia dalam hal ini adalah PIC, adalah Pak Teguh. Pak Teguh kemudian tidak bisa bekerja sendiri untuk mengakomodir seluruh ide, untuk mengkoordinasikan semua anggota 50 itu. Sedangkan 50 orang itu tidak memiliki kesamaan visi, tidak memiliki kesamaan persepsi, tidak memiliki kesamaan latar belakang. Kenapa harus beli marketplace? Nggak ada. Jawabannya nggak akan ada yang sama.
Ya toh? Nah, oleh karena ini harus sama, karena marketplace ini adalah identik dengan lokal Bandung, maka manajemen harus ditentukan, harus dibangun di atas kebersamaan. Dan keputusan dari seluruh owner adalah menentukan langkah berikutnya. Oleh karena itu, kemarin sempat kita angkat beberapa opsi. Apakah 270 orang itu kita wadahi dalam sebuah PT atau dalam sebuah perhimpunan, ya toh, itu sudah mengerucut. Karena nggak mungkin mengumpulkan 250 orang untuk kemudian diserap idenya dalam waktu bersamaan tanpa kos, tidak ada sponsor, tidak ada investor dalam hal ini, ya kan? Seperti hari ini pertemuan 50 orang, semua harus berinvestasi, ya kan? Akomodasi masing-masing melakukan itu untuk kebutuhan masing-masing, karena belum ada manajemen yang untuk itu. Apakah mau seperti ini terus? Anda pasti bosan. Walaupun makan, minum hanya untuk diri sendiri dengan kos masing-masing, ya kan? Apalagi belum ada kesamaan persepsi, belum ada kesamaan visi. Ini juga akan merepotkan kita masing-masing begitu. Nah, sekarang kita sudah berada dalam ruangan ini, walaupun tidak semua hadir di 50 orang itu, tetapi 50 orang itu sudah diwakili oleh kita semua. Bahwasanya kita mau melangkah lebih jauh. Sepakat? Baik. Dan kesepakatan bahwa kita akan melangkah lebih jauh dan mendeklarasikan marketplace ini. Marketplace ini basic legalitasnya adalah korporasi wajib, karena terjadi transaksi keuangan. Ada jual beli jasa maupun barang, melibatkan sistem keuangan. Belum lagi nanti kalau kita menggunakan payment gateway, karena sudah akan melangkah dari marketplace yang sifatnya Facebook, itu adalah marketplace lokal, marketplace sosial sifatnya, ya kan? Tapi faktanya medsos ini menjadi media untuk jual beli kan. Sekarang sudah menjual fasilitas periklanan seperti itu. Nah, demikian juga marketplace yang akan kita bangun ini pasti maunya menghasilkan untung. Oleh karena itu kita harus satu sepakat membangun sebuah armada. Apakah armada ini bentuknya adalah pesawat terbang, berarti investasinya besar, atau armada ini bentuknya minibus yang mungkin lebih kecil, atau bentuknya adalah perahu. Itu nilai investasinya beda-beda. Baik, kita fokus kepada rumah. Rumah yang kita sepakati marketplace adalah PT. PT atau CV itu bukan sesuatu yang prinsip, tetapi yang jelas adalah sebuah entitas profesional. Apa mulainya dari CV dulu nggak ada masalah, atau PT langsung nggak ada masalah, kan gitu. Konsepnya untuk mewadahi marketplace ini kita tetap butuh legalitas yang berupa entitas baru berupa corporation. Kemudian untuk yang 50 dan 270 orang itu bisa dihimpun dalam komunitas baru asosiasi. Semua orang yang berada dalam komunitas adalah memiliki kesamaan profesi. Apa? 270 orang itu memiliki kesamaan profesi sebagai pelaku digital marketing. Betul? 270 orang itu memiliki WSP semua. Betul? Untuk apa WSP itu? Hanya untuk gagah-gagahan atau buat cari duit? Cari duit. Cari duit. Kalau 270 orang itu mengoptimalkan semua WSP-nya, pasti dia lelah sendirian, mencari, membangun konten kreator sendiri, mencari produk sendiri, berhubungan dengan vendor sendiri. Ya kalau semuanya seperti beliau, tapi beliau juga akhirnya bingung. Sudah banyak produk yang mau dikerjakan, ya walaupun ngalor ngidul hanya membawa HP bisa selesai, tapi kan tetap berproses. Butuh legalitas, butuh pengakuan, legitimasi itu perlu. Apalagi ya hari ini kita nggak bisa lepas daripada sasaran pajak. Sasaran pajak. Teman-teman yang bergabung di organisasi saya dengan Pak Endi itu di Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Itu ada kasus begini. Di asosiasi dia jualan herbal, ya kan? Jualan herbal di platform medsos, medsos juga, kemudian di platform marketplace juga jualan. Pada saat dia mengejar omset,
dengan iklan dia iklannya tidak begitu banyak, tetapi faktanya adalah dia menjual modal. Misalnya modalnya madu, ya madu 1 kilo harganya 50.000, sedangkan modalnya adalah 25.000 misalnya. Karena merek ini sudah branded, sudah dikenal oleh semua masyarakat, dia jual harga modal 25.000. Terus omsetnya luar biasa. Walaupun waktu itu belum ada suspend, belum berlaku konsep itu. Akhirnya terbulan itu dia mencapai penjualan per bulan itu mencapai 5 miliar jualan herbal. Terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun aman. Tahun kelima baru dia teridentifikasi bahwa dia punya lapak sekian. Kan dia punya karyawan tuh. Di Shopee mungkin tidak hanya 1 akun, ya kan? Bisa 10 HP atau 20 HP. Masing-masing melayani penjualan. Lazada juga begitu. Alhasil teman kita ini terdeteksi oleh pajak. Lapaknya dipanggil dia ke pajak, disuruh ngaku berapa omsetmu, ya Pak, 1 bulan 5 miliar. Tapi kami nggak untung Pak. Jual modal Pak dia. Dia hanya mendapat apa? Bonus dari prinsipal. Bonusnya berapa? 10%. Dari 20.000 itu, ya dia dapat bonus 20%. Berarti cuma berapa? 2.000 rupiah. Nah kalau omsetnya 5 miliar per bulan berlangsung selama 3 tahun, berapa pajak yang harus dibayar? Nangis, depresi, stres, nggak punya apa-apa dia. Ini catatan. Kenapa? Dan pada saat dia mengekspos diri, lapaknya itu nggak ada brand, nggak ada PT, nggak ada CV, ya kan? Hanya nama pribadi gitu, hanya nama lapak. Tapi kan kemudian dikejar sama pajak. Apa mau seperti itu kasus? Sampai sekarang nggak selesai, belum selesai. Artinya dia siap dipenjara. Nah, kan 5 miliar satu bulan, 1 tahun? Artinya 2%. Tuh pajak apa ya? 2% pajaknya. Nah, dari mana harus membayar itu dalam keadaan pada saat dia kena kasus pajak, semua produk yang dia jual tadi sudah nggak ada nilai lagi, nggak ada nilai jualnya lagi. Yang jual makin banyak, dia nggak mampu lagi menjual. Apalagi dia disuspend. Kenapa? Kalau kamu mau jual harga di bawah ketentuan pabrik, gitu loh. Ini juga pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ketahui nanti ketika mengoperasikan marketplace gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita berbicara marketplace, hampir semua nama itu memiliki latar belakang filosofi. Saya kemarin sempat contohkan adalah Amazon.com, jual buku, dulunya jual buku. Amazon.com itu adalah nama sebuah sungai di Brazil. Nama sungai paling panjang, paling besar di Brazil. Sampai sekarang dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan Amazon.com. Itu salah satu. Kenapa Amazon? Ya mungkin dia penduduk Brazil. Atau dia orang Kanada tetapi berpikiran luas. Karena sifat daripada sungai itu hulunya adalah sumber air, muaranya, hilirnya adalah laut. Semakin dia ke hilir akan semakin luas rezekinya. Itu filosofinya. Ya, Amazon.com. Dari atas itu sumber air dari pokok pohon, misalnya gunung. Dalam perjalanan ke laut itu ada sungai-sungai kecil yang bergabung. Makin gede, sampai laut tambah unlimited. Nah, saya contohkan kemarin itu, lalu muncullah Citarum.com. Citarum. Tapi image-nya Citarum sampah. Ya kan? Belum sampai Muara, baru sampai di Bandung Barat itu sudah sampah sekian ribu ton setiap season. Apakah kita mau melawan arus? Misalnya mau punya gambaran Citarum.com, mau seperti Amazon juga masalah, ya kan? Karena Citarum itu sudah dikawal oleh tentara. Ada Citarum Harum, adalah satu kesatuan yang akan mengawal pembersihan atau naturalisasi Sungai Citarum. Satu contoh, di mana setiap nama domain memiliki filosofinya. Toko bagus, ya toko harapannya bagus terus. Beli-beli, saya ngebayangin beli-beli itu punya orang Bali atau orang Lombok. Beli itu artinya saudara kan. Tapi secara mayoriti beli-beli ya tuku gitu kan. Belilah kalian juga, beli-beli.
Bukalapak punya si Ahmad siapa itu, anak ITB itu berangkat dari garasi, buka laptop, dia punya Joko di marketplace, kemudian disebut lapak. Nah udah dia bikin aja bukalapak.com. Bos bangunan. Ya. Bos bangunan. Bos notaris. Bukalapak. Kemudian Tokopedia. Tokopedia itu awalnya kan jualan obat. Dia punya banyak sekali toko obat apotek. Nah dari situ kerjasama dengan PBF, terus akhirnya ya udah, karena kita supaya memudahkan orang belanja daripada pergi ke apotek, dari sini dilayani Tokopedia. Nah itu ada filosofinya. Apalagi Shopee, mudah orang bilang Shopee bisa jadi pacarnya, Shopee anaknya, kan kesannya begitu toh. Tapi Shopee berangkat dari kata shop kan gitu, belanja juga. Dia dibikin populis menjadi shopee.com. Ya toh? Nah itu nama-nama domain yang simple, mudah diingat dan sudah populis di masyarakat. Jadi nggak perlu mengkreat hal baru. Karena begini, ketika kita nge-branding sesuatu yang betul-betul baru, itu perjuangan duitnya banyak, besar sekali. Mau nge-branding gitu kan. Nadiem Makarim bikin Gojek, asalnya ya ojek, yang go kan gitu, ojek go, selesai. Dari ide itu disederhanakan, itu adalah ikon daripada marketplace-nya. Adapun PT-nya, lain urusan lain. PT Gojek anak bangsa, terserah dia. Itu legalitas urusannya bersama Menkumham. Tapi nama ini ikonik, mudah diingat, populis, tidak perlu duit besar untuk promosi lagi. Bandung Juara itu identik dengan profil government kan, pemerintah Bandung. Ketika Bandung Juara.go.id memang itu identitas pemerintah. Dan ketika bandungjuara.com itu sudah trading sifatnya. Jadi kenapa Pak Putra kemarin mempersyaratkan untuk marketplace di wajib.com? Karena komersial. Ya. Ujungnya adalah com itu adalah komersial. Jadi ID, net segala macam itu bukan populasi besar untuk mengangkat traffic lebih cepat. Kalau .com, google.com, yahoo.com, ya kan? Ya, walaupun Yahoo yang sudah sebesar itu tumbang. Ya toh? gmail.com. Nah, al-muhim .com adalah sesuatu yang sifatnya perdagangan. Nanti kalau udah sekolah udah beda lagi, SCH dan sebagainya gitu. Nah, jadi karena kita adalah domain yang arahnya adalah untuk perdagangan, wajib.com. Sekarang satu kata yang paling mudah diingat, mudah dilafalkan, nggak berat. Jangan kayak akbar.com. Orang bilang akbar itu susah, ya toh? Cari kalimat yang enteng diucapkan, enak didengar. Itu paling mudah untuk dijual. Kecuali yang sudah lama-lama, kayak apa? Kalau di Bandung itu loh Pak, bandrek. Oh, bandrek. Medang. Kayak Medang, bandrek Abah gitu kan. Kata Abah itu kan relatif susah untuk diucapkan. Coba orang Sunda, di sana nanya orang Sunda, kalimat apa yang paling mudah diucapkan menurut Anda? Pak Moyo, bukan orang Sunda. Enggak Sunda. Saya random aja. Pak Teguh. Ma. Paling gampang diucapkan ma. Cacak. Hanya Pak Tapi jangan kemudian nama interpretasinya negatif. Kalau tadi mah gitu artinya obat kuat. Ngebandungan itu bukan kita membuat interpretasi lain, tapi memang ada interpretasi di suku lain yang jelek kan gitu ya. Ngebandungan itu adalah satu lokalisasi PSK, namanya daerah Ngebandungan. Nah, kalau orang Semarang bilang, wah ada Ngebandungan di Bandung juga ya. Buka cabang. Capek kita jawabnya kan. Ya tahu kan begitu. Nah, nama-nama yang pada akhirnya nggak mengundang orang nyaman gitu loh.
nggak nyaman dengerin, nggak nyaman mengucapkan, apalagi mau belajar, klik ke Bandungan, klik Saritem, nah itu susah. Apa ini aja? Kita kan orang dunia. Kita ikut sejarah ya kan. Kalau ditanya gimana sejarahnya Prabu Siliwangi, bingung. Tapi gimana sebenarnya Brahma Kumbara? Ngerti semua kita. Iya toh? Nah seperti itu. Baik, untuk nama domain kita memiliki beberapa opsi, ya kan? Yang kemarin sempat muncul, tetapi kemudian juga perlu diolah lagi. Nah untuk nama domain ini mungkin nanti secara offline ya. Mungkin kalau sekarang nggak bisa diputuskan. Tapi prinsip dasarnya kita telah sepakat untuk membangun sebuah Nama baru. Bukan nama baru, tapi yang memang menciptakan nama gitu kan. Bukan berarti kita mengesampingkan Kebandungan. Kebandungan sudah jalan sudah lama. Cuma mereka mungkin pada saat itu yang membuat keputusan kan personal, belum ditimbang dengan teamwork gitu kan. Sehingga mana yang paling enak, paling futures gitu kan, yang paling universal gitu belum. Baik. Untuk nama domain apa mau dibahas sekarang atau gimana? Deadline hari ini harus store. Oh hari ini harus store nama. Oke. Tadi udah. Yang sudah terindeks tadi adalah satu apa? Harum. Pakai H ya. Ya. Citarum Harum, singkatan dari Citarum Harum. Oh. Menurut Pak Endri, Cit ini adalah Citarum, Harumnya ini ngikut Citarum Harum. Citarum Harum adalah domain milik tentara yang mengawal Sungai Citarum itu supaya tetap bersih. Jadi proyek Citarum Harum itu abadan selamanya, tetap dikawal negara. Karena dananya harus ada setiap saat. Jadi kalau citarum.com itu masih bebas, masih bisa dibeli. Pakai Citarum ya. Kalau kemudian ada lagi kemarin itu Citarumku, Citarumku.com itu juga masih ada beberapa. Kemudian lagi Citarum Niaga, ini juga masih ada. Oh nambah lagi nggak gitu? Bandung Bis. Ada lagi Bandung Bis, BandungBis.com. Ada usulan? Pasarbandung.com. Dicek dulu domainnya ada nggak? Coba tiap kepala bidang dikumpulin dulu, isi satu aja makili gitu. Biar nggak terlalu panjang nanti pilihannya. Bidang apa? Paketkan, masukkan. Kalau semua ditampung banyak sekali, bingung makin nama. Masing-masing orang ide. Lalu nanti di voting di grup. semua kalaupun di Pasar Bandung ini sama dengan pasar Surabaya.com ya Pak? Tidak masalah. Artinya sudah ada pendahulunya di grup marketplace itu. Ada juga pasar Tangerang.com. CID maksudnya. CID. Secara keyword itu kan gampang ya Pak. Iya. Asal Bandung udah jelas pasar kita apa, Bandung apa kan ketahuan gitu. Pasarbandung.com ya. Oke, yang lain? Market Bandung. Tapi kalau mau fokus di keyword, biasanya cuma dua Bandung atau jasa Bandung, itu yang paling banyak keywordnya. Kalau Iya. mau ke arah keyword ya. Tapi kalau mau visi yang Ini mah domain ya. Jadi konteksnya adalah karena ada pembatasan mungkin ya dari Pak Putra bahwa pasar lokal ini identik dengan lokalnya kan gitu. Nah kalau mau lokalnya ya Bandung, Bandung.com masih ada nggak? pemerintah itu. Udah mulai. Bandung Niaga Bandung Niaga ini sudah ada. Oh Bandung Niaga ya. Udah dicek tadi udah kepake. ada. Udah kepake nggak usah ada. Udah kepake. Udah kepake nggak usah. Nah yang sudah kepake dari beliau. Sebelum usul dicek dulu ya. Heeh. Dicek dulu. Sudah. Mantap. Sudah. Siu. Sundamat nanti Jawa Barat. Parahyangan sampai ke Banten sana. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sunda. Batasi 10 aja Pak. Udah. Tinggal milih aja satu-satu sok checklist. Puting. Puting lah langsung. Saya Sunda. Kan? Maksimal. Lebih 10 di Bandung lagi. Bandung Jawa Barat Pak.
Bandung Jawara. Alah, jika kopi Jawara teman. Mantap. Jawara ya, bukan juara ya. Siapa dah? Klik Bandung. Klik Bandung, klik BCA. bis.id Satu lagi, satu lagi. Namun kapilin tong sama. Ibu-ibu sini Itu Sunda Ma. aku abi namanya disebutkan apa aja pesan buat Tika WA MAK. Ibu pengen Asia Afrikanya yang dinaikin itu Pak. Ma Bandung tekan si kayak suminya. Bandung.com. Ma Bandung. Baik. Jangan pakai K Pak, MA aja. Oh, mama. Sama Agung mangga kita bagaimana? Bandung.com. Bandung.com. Bandung. Artinya apa, Bu? Bandung artinya apa? Ibu Bandung. Ada bapak-bapaknya ini banyak. Mama Bandung lah. Gak apa-apa kalau bapak-bapak kan kok ma. Ada bapak. Baik, kita voting ya, Bismillah. Yang memilih Citarum.com, silakan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Citarumku.com. Jangan milih lagi. Ya. Citarumniaga.com. 1. Apa kedua loh? Enggak boleh tuh. Enggak bener atuh. Satu suara. Bandungbis.com. Bis. Bandung bisnis maksudnya. Bandung bis apa? Bandung bis? Ada yang mau? Ada yang mau? Dua. Saya yang dulu. Ini dua musuh. Pasar Bandung.com. 1, 2, 3, 4, 5. Market Bandung.com. Sunda bro. Market Bandung. Market Bandung ada berapa? Dua. Dua Pak. Dua. Sundamat.com. 1, 2, 3. Aing Sunda. Tiga. Tadi usul mah ya. Sudah boleh dua. Percuma. Jawara.com. Jangan sampai yang usul nggak menunjuk. 1, 2. Klik Bandung.com. 1. Mabandung.com. Ah, 2 kali. 3 kali. 3 kali nangkat. Baik. Potong 5 lagi. Jadi 5 nanti gunting jari lagi Pak. Yang namanya apa namanya? Laukah? Apa 5 besar? Ambil 3 aja. 3 aja 3. 10, 15. Ini aja dua aja. Tiga. 3 aja, Pak. 25 suara. Kalau saya ikut yang paling kuat. Berarti yang kita vote lagi adalah ini. Pasarbandung.com dengan Citarum.com. Sama Sunda. Sunda juga bagus. 3. Oh, ini sudah dua besar. Mau ada perubahan pikiran? Sundaman tuh. Sudaman. Selamat ayo kampanye Sunda. Mobil. Ada masalah dulu. Koalisi. Sudaman.com. Nama. Mana namanya tuh? Filosofi bagus ya. 2, 3, 4, Sejarah tuh Sunda itu udah Kita peradaban besar gitu. Pak. Ya. Sunda paling depan. Kasih tahu Sunda. Pasarbandung.com. Punya filosofi bagus gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak tadi sudah Pak dia yang ngatur cuma. Nah, Nggak dihitung tidak Pak. ini dari 25 ini sudah hampir 11. Ini udah 11 kan? Ya. Sisanya 7 jadi ke atas. Apakah memilih semua? Ada absen nggak kira-kira? Ada yang absen gitu kan? Taruh.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Pak. Yang absen berapa, Pak? Yang absen berapa? Ya. Absen berapa? Dari 12 tambah 11, 23. 2 absen, 2. Orang nggak punya. Bapak ikut mana? Oh, sudah mah.
Baik, yang mengerucut ini. Ingat, Pak Teguh. Citarum.com. Citarum Harum singkatannya. Citarum Langsung Harum. daftar. Jadi kita akan melawan arus bahwa Citarum itu image-nya dengan sampah, maka hari ini akan datangkan aset internasional karena Citarum Harum. sudah dibiayai oleh PBB. Citarum itu dibiayai oleh PBB dari jalur pembersihannya. Sekarang kita berdayakan Citarum menjadi sebuah aset bisnis masyarakat Jawa Barat dengan Citarum.com. Kalau nama ini sudah kita brand up dengan asosiasi maupun dengan PT, Anda mendatangkan saham lebih mudah. Apalagi nanti ada orang-orang yang sudah berpengalaman, dia bisa membuat narasi dalam konten dibikin berbahasa. Ada kita bikin bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, keren. Secina. Total marketplace 3 bahasa top, ya. Baik, selesai ya. Domain Citarum.com. Catat Pak Teguh. Sebentar, Pak. Ini perlu sepakatan yang nggak adil nggak atau sudah terwakilkan. Terus yang kedua, karena jumlahnya 50, mungkin tambah satu narasumber bisa jadi nambahan satu pilihan supaya lebih dari 50%. Oke, berarti kita anggap saya mengikuti. Warungnya udah memenuhi lebih dari 50%. Saya mengikuti yang ini ya, di kategori kota ini ya. Putaran ketiga. Saya tambahkan. Jadi 13 Ya, suara. ada 26 suara. Karena kan Kelamaan. sebenarnya belum ada aturan ADRT ya. Komunitas kita ini bentuknya apa kan? Ya, nggak jelas. Jadi ADRT belum ada. Ketika quorumnya berapa, batasannya berapa nggak? Belum kan? Belum. Tapi yang hadir inilah adalah saksi. Ya. Sebagai orang yang paling berperan bertanggung jawab terhadap marketplace karena sudah Betul. punya saham Rp100.000. Pada edisi pertama Pak Fadli mungkin bisa aja kita jual satu tahun pertama kita jual 1 juta lembar saham. Per saham nilainya misalnya 100.000. Berapa duit yang kita dapat kalau sudah IPO, iya kan? 100M. Jadi modal Anda 100.000 hari ini, tahun depan sudah menjadi 1 juta kali 100.000. Amin. 100M. Ini keputusan yang luar biasa. Tapi kerja kerasnya belum kebayang. Oke, selesai di level ini Citarum.com dengan ini difoto Pak supaya ada bukti diflorkan ke member yang Foto Pak Teguh. Pak Arya dia iya nah. Hadir juga di situ. Ada orang yang hadir. Pak Idri, sambil fotonya di situ. Sama orang yang. oh ya. Kita mau bergambar sama. Gambar itu nanti. Oh, Berarti Pak Arya berdiri dulu. Pak Idri, tadi kan lagi video, foto juga. Ini sampai ini udah kelihatan dari sama Caca. Video siapa video? Pak Caca udah ke video. Ini mau panjang videonya. Oke deh Pak, nanti tinggal Oh iya, foto. sekalian lagi. Usaha ini seremonial video. Dokumen saya Belum ya. kemarin belum. Susah lagi loh ngumpulin. Ya, baik. Cinta, tulisan cinta pakai satu kepikiran ke orang lain tulis kepikiran ya? Bakal kepikiran ya? Ini Saya sama ya. cinta pakai satu kepikiran nggak sekarang bakal tulis cinta. Ya dipromosikan dulu Pak. Iya, betul. Kita maksud saya ini kan biar gampang. Kita mau ini Karena kalau nggak pakai H itu udah dipakai. tulis cinta pakai hak. Dia nggak tahu asal kalau asal kata tulis cinta kan nggak ngerti. Tulisan cinta kepikiran ya? Oke. Apa tadi, Pak? Saya dengar nggak? yang Cid Harum tadi. Iya. Untuk orang luar nih, kalau mau nulis Cid Harum itu kepikiran nggak sih Pak? Kecuali orang yang tahu sih kata istilah Harum ya. Tapi sengaja nulis di tulis kalau nulis Cid Harum pakai H. Kemungkinan ada nggak besar? Tergantung anunya nanti, SEO-nya. Keywordnya kan ketemu. Jadi setiap keyword kata-kata ini permainan ejaan Pak. Permainan ejaan. Kalau pakai H Citarum, ya
Ini nanti di algoritmanya setiap kata Citarum pakai H harus dibaca dengan Citarum. Ini apa namanya permainan algoritma nanti yang berbicara. Ya, ada aplikasi. Iya, seperti apa ya, bahasa antara Spanyol dengan Inggris itu hampir semuanya jauh kan, tapi ada yang mendekati gitu. Ahmad jadi Ahmed, Al jadi L di Turki, itu semua dibaca satu oleh algoritma. Contoh Al Akbar gitu ya. Ini kalau dibaca oleh orang non Arab dia akan jadi Al Akbar, bisa begitu. Nah, kalimat A dan L ini sudah sinkron di dalam algoritma digital. Gitu. Huruf ini kita jarang aja gitu. huruf da dengan da. Ini ada yang pakai DZ, ada yang pakai D saja. Ya. Ya kan itu. Arti apa namanya sih, literasi atau apa namanya sih? Penerjemahan itu tidak baku. Apa literasi apa namanya sih? Yang seperti itu. Gak apa-apa Pak Fadli, ini masih bisa diakali gitu itu. Baik. Kemudian kita akan berbicara tentang, nah ini ya, kita bicara tentang, hari ini sudah kita bicara tentang owner total, sudah cukup dari pagi hari sampai siang ini. Nah, rencana business caprice yang kita rencanakan adalah dalam bentuk PT kan, corporate ya, corporate. Kita akan menciptakan sebuah korporasi. Korporasi ini adalah kumpulan perusahaan-perusahaan sebenarnya. Marketplace itu kumpulan daripada perusahaan-perusahaan. Setiap orang yang berada di Shopee Market itu artinya dia punya lapak, artinya dia punya perusahaan. Jadi kumpulan dari berbagai perusahaan ini dikonglomerasi dalam bentuk korporasi. Korporasinya ini kumpulan corporate gitu loh. Nah, kita bikin marketplace ini berbasis corporate. Itu konsekuensinya sudah logis karena akan berurusan dengan undang-undang OJK, undang-undang keuangan, undang-undang perindustrian, undang-undang jasa transportasi dan lain-lain. Sangat penting. Segera diputuskan. Nah, agenda kita adalah kita tahu bisnis marketplace itu apa, strategi pasarnya bagaimana, analisa pesaing, rencana desain dan pengembangan dan pembiayaan, kesimpulan usaha. Agenda ini hanya bisa diselesaikan ketika sudah terjadi sistem manajemen yang baku, yaitu perusahaan. Ya kan, ada muncul nanti komisaris utama, ada direktur utama, ada direktur dan lain-lain. Nanti akan jadi lagi. Tapi yang saya ingin sampaikan hari ini adalah langkah ini apa sih yang dimaksudnya? Bahwa yang dimaksud dengan bisnis marketplace adalah sebuah situs belanja online yang memungkinkan para anggotanya untuk berjualan di dalamnya. Pemilik website utama tidak berperan langsung sebagai penjual. Pemilik website utama tidak berperan langsung dalam menjual. Artinya apa? 50 orang ini sebagai owner marketplace tidak diwajibkan melakukan transaksi. Tidak diwajibkan. Yang bertransaksi adalah para member. Ya kan? Gitu. Tapi bisa jadi pemilik ini, tadi ada Citarum.com ya, pemilik Citarum.com tidak mutlak atau tidak wajib transaksi, tapi dia bisa punya lapak dan bisa jualan. Artinya perusahaan marketplace adalah perusahaan yang menyediakan manajemen gedung, intinya gitu. Kayak ini pasar sehat ini yang punya gedung kan tidak harus punya lapak di bawah. Lapak-lapak itu disewa orang untuk jualan. Jadi pemilik website utama tidak berperan langsung sebagai penjual, tetapi membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha dan UMKM untuk menjual produk mereka secara sistematis dalam satu wadah bersama. Contoh, Amazon.com, Tokopedia, Toko Bagus. Itu orang yang punya Toko Bagus sendiri belum tentu punya lapak, tapi dia memfasilitasi orang-orang untuk bertransaksi. Inilah yang disebut dengan strategi marketplace. Strategi pemasaran yang dikembangkan adalah dengan bekerja sama jadi 50 orang itu untuk SEO organik, ya, SEO organik. Konteksnya begitu. Tetapi nanti ketika kita udah punya uang, ya, ini polanya dengan rekrut. Ketika kemarin kita sempat membuat satu entitas, ya, tadi belum dibahas ya.
Belum. Asosiasi Bisnis Bandung, Pak. Asosiasi inilah nanti akan yang mengantongi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Salah satu tren yang kemarin kita create adalah sistem marketplace yang bisa memiliki agen sampai targetnya waktu itu di APHM itu membuat satu toko di setiap desa atau satu ATM di setiap desa dengan namanya aplikasi marketplace juga. Itu ada teman kita yang di Surabaya yang punya sudah jadi kemarin. Nah, di asosiasi ini ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ini akan bekerja secara global. Kita akan menghimpun seluruh pengusaha baik yang UMKM maupun yang belum UMKM, yang mikro, kecil, menengah, yang besar terhimpun di situ. Saya promosikan kemarin dengan teman saya Profesor Budi, mantan dekan ITB, dekan arsitektur, dia setuju untuk mendukung asosiasi bisnis ini, asosiasi bisnis Bandung. Kemudian dia juga punya bisnis yang luas. Anaknya Pak Budi hari ini adalah manajer marketing Shopee. Jadi ilmu tentang marketplace sendiri kita sudah akan mudah mendapat dukungan untuk asosiasi ini. Ya, sebelum mereka bergabung menjadi bagian daripada marketplace, kita akan tugas daripada Marketplace Bandung kan akan menghubungi para vendor, para prinsipal, yang pabrik konveksi, yang pabrik tekstil, yang pabrik penjahit segala macam itu kan dihubungi sama dia, lalu disambungkan kan begitu. Nah, upaya itulah nanti akan dihubungi dengan PT. Kalau ini komunitas, orang yang belum punya pekerjaan, yang baru lulus SMA atau SMP, nganggur, kita kumpulkan mereka melalui proposal bisnis Bandung, kita ajukan CSR ke Telkom University, keluar dana, kita training mereka, setelah mereka training masuk ke marketplace. Dan setiap desa pasti ada itu. Kita bisa bekerja dengan seluruh, boleh nggak kalau kabupaten? Bandung ini maksudnya Bandung Kota atau Bandung Boleh. Raya? Boleh, Bandung Raya, Pak. Kan ada yang dari Garut. Bandung Raya. Oh ya, sudah. Bandung Raya ya. Bandung Raya, Pak. Artinya Cimahi juga besok. kita bisa aja nih, sekarang lagi musim pilkada, ya. Pak Teguh juga suka menulis profil-profil calon kandidat, ya ada. Buat tulis misalnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil akan visi apa gitu kan? Ridwan Kamil elektabilitas sudah tinggi, mungkin ngeluarin duit agak males. Tapi kalau Ilham Habibie, sekarang kemarin yang promosi di Botanikal itu, Ilham Habibie ajukan proposal. Pak, kami ingin membina Karang Taruna. Oh kan dia lagi butuh suara tuh. Keluar duitnya, kita yang ngerjain, ABB yang ngerjain, rekrut Karang Taruna, dididik digital marketing, setelah lulus gabung jadi anggota ABB. Udah, jalan dia, selesai training bisa jualan. Gitu, paling mudah seperti itu. Oke, dalam konteks strategi pemasaran kita bisa masuk ke seluruh pelosok, karena hampir semua pelosok ada jaringan internet, sudah terbantu. Lanjut. Ya dipencet apa? Error. Nah, ini yang kita belum tahu. Pekerjaan analisa pesaing ini adalah betul-betul pekerjaan yang sekarang adalah namanya Coret-coretannya hapus Business dulu. Intelligence. BI itu adalah satu cabang ilmu pengetahuan baru dalam dunia digital, Business Intelligence ya, di mana dia akan melakukan tugas analisa. Tugas dia adalah menganalisa apa yang dibutuhkan manusia pada 10 tahun ke depan. Trennya apa? Ini pekerjaan adalah Business Intelligence. Kemampuan seperti itu atau skillnya Business Intelligence ini adalah teman-teman yang biasa ngulik. Ya memang ilmunya ilmu intelijen. Ya intel beneran gitu loh. Tapi untuk kepentingan bisnis. Jadi situ kita bagaimana menganalisa pesaing kita siapa? Pesaing marketplace kita ya marketplace yang sudah besar. Apa yang tidak ada di marketplace yang sudah besar seperti Shopee dan lainnya kita adakan yang sedikit pesaing gitu kan. Jangan kemudian monoton. Yang produk yang paling laku adalah minyak suko, tapi minyak suko harganya selalu mahal. Kita bikin kemasan 100 gram misalnya gitu.
atau kita dedikasikan kepada seluruh pedagang gorengan yang ada di Kota Bandung. Anda menjadi anggota ABB, Anda dapat diskon 5% setiap belanja minyak 10 liter misalnya. Wah, capek. Berapa gerobak dorong itu di Kota Bandung. Teman saya pernah terjadi. Pada saat itu dia ambil minyak apa ya? Jelantah. Bukan Pak. Zaman belum ada Curah. gas. Minyak tanah. Minyak tanah. Ambil dari bandar. Keliling dia. Setiap sore keliling itu minyak goreng, minyak tanah. Begitu drop, malam jam 7 tarikin. Nah itu terjadi. Hari ini kan nggak bisa begitu. Harus dengan digital. Bagaimana mendigitalisasi bisnis itu menjadi lebih sederhana. Karena semua pedagang gorengan pasti punya HP. Itu sederhananya marketplace yang belum terintegrasi dengan sistem. Bisa jalan seperti itu. Banyak kan peluangnya. Yang mikir siapa? Belum ada nanti divisinya. Bukan esai. Oke. Rencana di sini bahwa marketplace kita itu adalah dirancang untuk mengumpulkan penjual di satu tempat di internet sehingga pembeli dapat mencari dan membandingkan suatu produk dari beberapa penjual proses. Proses pengembangan marketplace digunakan ini, ya. Aplikasi yang dipakai oleh Pak Putra anggaplah adalah Content Management System atau CMS. Ini tinggal dibeli saja sebenarnya. Jadi kalau hari ini kita masih difasilitasi oleh Pak Putra. Mungkin setiap terjadi transaksi dalam 1 menit itu 1000 orang mengakses ini masih aman. Oke? Tapi ketika portal itu sudah sangat kuat, sudah sangat populis, sudah sangat sibuk, maka jeblok juga ini, bisa ngedrop. Dalam 1 menit ada 5.000 orang bertransaksi, itu drop pasti. Nah, jangankan itu, Indosat aja ngedrop, Telkomsel juga ngedrop. Kalau pada saat jam sibuk susah mencari Gojek, ya kan? Nah seperti itu. Potensial ini nanti juga akan mengalami itu. Hari ini kita masih belajar, nggak apa-apa. Dalam tahap belajar kita gunakan fasilitas yang ada. Tapi nantinya akan ada scale up pasti, gitu. Poinnya di situ bahwa ini adalah sistem aplikasi, tinggal duitnya saja nanti yang bekerja. Untuk sistem rencana pengembangan dan desain ini. Lanjut nggak usah lama-lama. Nah ini yang kita coba Pak Fadli tadi pagi. Dari mana duitnya? Duit itu siapa Pak? Duit itu siapa? Utang investor, Pak. Nah itu, ketika kita berbicara bisnis kemudian ada return on investment, ini melazimkan pekerjaan ini dikelola secara profesional. Tidak ada lagi tawaran lain, amatir nggak akan jalan, apalagi tanpa bendera, nggak bisa, tetap wajib ini. Jadi ketika sudah berdiri saham 50 orang ini, ya kan, sederhananya gini Pak, ini utak-atik ringan. Kalau kemarin bapak-bapak, ibu-ibu berinvestasi 100.000 rupiah, kumpul 5 juta rupiah, ya, 5 juta rupiah di tahap pertama, maka tahap kedua ini kita tinggal memikirkan satu peluang, satu opsi. Apakah perusahaan ini, marketplace ini akan dikelola dengan bangunan perusahaan sekelas mikro, kemudian levelnya perusahaan kecil, atau perusahaan menengah atau perusahaan besar. Ini tinggal notaris nanti yang bicara, ya kan? Kalau kita mau main di level perusahaan kecil, mungkin modalnya nggak banyak. Ketika modalnya besar, ya kita main di level besar. Misalnya kita koreksi saja, semua orang yang 50 itu setor sebesar 10 juta Pak. Kali 50 akan keluar angka 500 juta. ke perusahaan menengah. Anda tidak punya uang 50 juta dalam tempo yang sama, tapi Anda punya komitmen dengan 100 juta, 100.000 di pertama, ya, 100.000 pertama, Anda sudah menjadi owner posisinya. Owner ini sama Pak Putra sudah disahkan, ya, karena nambah nggak bisa. Buktinya saya nggak bisa masuk.
nggak bisa dimasukin Pak Teguh. Maksudnya saya nggak bisa, karena saya harus anggota katanya. Nah itu, Pak, Ibu, bahwa Anda sudah diproteksi oleh Pak Putra. 50 orang ini adalah owner MP Bandung, ya kan? Yang namanya owner ini kemarin transaksinya tidak ada batas waktu, ya toh, tidak dibatasi untuk 5 tahun Anda jadi owner, enggak, selamanya. Status Anda owner artinya adalah Anda bapak atau sekaligus ibu yang melahirkan MP Bandung. Persepsi saya, mereka yang pionir, mereka yang telah mengambil putusan 100.000 pertama itu saya anggap sebagai ibu saya atau sebagai bapak saya, yang selamanya pengakuan itu akan terus menempel. Bagi orang yang berpendatang baru, dia wajib menghargai, wajib mengapresiasi, wajib menghormati siapapun yang membuat keputusan di awal. Artinya apa? 50 orang itu adalah owner selamanya. Kalau perlu dinotariskan, dipatenkan, masukkan ke HQ bahwa Marketplace Bandung dimiliki oleh owner. Siapa owner itu? 50 orang yang sudah terdaftar di TTK. Baik, karena dia owner, artinya secara nama saja dia sudah pemilik utama, pemilik. Bagaimana dengan kewajiban 10 juta ini untuk modal kerja? Boleh dicicil, gitu ya. Boleh dicicil. Apakah 10 juta ini dibayarkan dalam waktu 10 bulan atau 20 bulan, terserah. Atau dia nggak mau bayar, bayarnya nanti kalau dapat dividen, ya nggak masalah. Enak kan? Enak. Jadi kita mengapresiasi para owner ini dengan cara itu. Saya nggak punya uang 10 juta hari ini, ya. Karena kan mendirikan perusahaan itu nggak harus 100 juta. Setor kepada notaris, bukan notaris hanya melegalkan, mencatat bahwa perusahaan ini dimodali dengan sebesar 500 juta. Betulnya apa? Notaris nggak pernah tanya. Ya kan? Apakah rekening langsung dalam bentuk 500 juta? Ya enggak. Apa Pak bentuknya ini? Oh, aset. Nah, contoh sederhana. Bapak-bapak 50 orang itu ada nggak yang nggak punya motor? Nggak punya motor? Punya mobil. Oh iya, mobil. Oke, anggaplah setiap orang punya motor. Motor itu harganya misalnya 10 juta, walaupun masih kredit, ya kan? Sampaikan kepada notaris bahwa modal kami 500 juta itu semua dalam bentuk aset, Pak. Apa? Motor, atau laptop, atau HP. Oke, selesai. Tercatat, modal bisnis kita 500 juta berupa aset. Terus aset itu bagaimana? Ya untuk kerja, Pak. Gitu kan. Untuk kami kerja, laptop yang kami punya ya untuk kami kerja, tapi statusnya milik perusahaan. Gitu. Anda pakai, Anda gunakan, Anda pakai untuk usaha, tapi kepemilikan itu adalah aset perusahaan. Gampang kan bikin perusahaan? Jadi tinggal 1 orang yang nyetor duit, tapi ya jangan cuma 1 juta. Itu strategi bisnis kita. Tolongin Pak Henry. Baik. Dari sisi permodalan aman ya, artinya tergambar ya bahwa kita tidak harus berjibaku mengumpulkan 10 juta. Tidak. Ide kita, contoh sederhana lagi, Bu Sari sudah iklan di marketnya sudah banyak. Kalau kita investasi ke Bu Sari, hari ini ada misalnya order 5.000 piece tas, tinggal Ibu Bapak investasi ke Bu Sari, besok sudah dapat untung. Langsung. Atau Pak Hendri punya order herbal, dia sudah investasi ke Pak Hendri, 2 hari kemudian dapat untung, setor untuk kewajiban itu terima. Skema permodalan nggak sulit, mudah, gitu. Insya Allah mudah. Tergambar ya, artinya berdirinya perusahaan itu bukan sesuatu yang rumit. Nah kemudian bagaimana dengan ini kan uang ini adalah untuk operasional perusahaan. Ketika sudah berdiri perusahaan,
dan kemudian portofolio yang kita udah bagus, misalnya Citarum.com, ya, Citarum pakai saya. Pada bulan pertama sudah punya misalnya targetnya Pak Supa ini berapa? 100 juta omset dari jual digital produk. Bulan pertama ya? 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan pertama 100 juta dengan menjual produk digital ya? Produk digital. Jika 3 bulan pertama kita bisa mendapatkan uang 100 juta, untuk mendapatkan uang 500 juta berarti 3 kali 103 kali 5 kan? Kedua, ketiga, 3 bulan keempat, 3 bulan kelima. Ya, itu berarti berapa? 12 bulan. Apa enggak 15 ya? 15 bulan. 500 juta. Dengan produk digital ini kalau kita jual kemudian kita tidak mengambilnya, artinya dari TTK langsung transfer ke rekening Citarum.com. Berarti kita nggak perlu kumpulin modal. Kenapa? Dengan catatan 15 bulan pertama betul-betul kita kerja sosial di situ. Modal pulsa sendiri, modal ide sendiri dan lainnya untuk jual produk digitalnya. Tapi kan tidak hanya produk digital yang kita jual selama 15 bulan itu. Produk-produk organik masing-masing terjadi penjualan kan, itu masuk kantong masing-masing. Produk edukasi bisa. Nah, baik. Jadi kalau kita mau sedikit mundur, ya kalau mau realisasi 500 juta ya di 15 bulan pertama kerja sosialnya, di samping kerja bisnisnya, gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Tergambar bahwa bikin perusahaan mudah, memanagenya bisa, mengelola jangka panjangnya harus, gitu. Selama ada jaringan komputer, ada jaringan pulsa, bisa cari duit. Citarum.com. Oke, pembiayaan sudah aman Pak. Banyak, dana CSR juga banyak. Kita lagi ngobrol nih Pak. Ya. Penerimaan Pak ya. Ini kan teman-teman udah mulai posting ya kan. Iya. Ya nggak tahu sukses. Masalah posting terkait pertamanya terkait pergantian dokumen teman-teman posting nih. Itu ganti nama. Kata kalau ada yang dia bilang tinggal bisa integrasi ya bisa Migrasi. datanya. Itu kan ke kota apa? Ya, migrasi data. Tolong migrasi dah teman-teman mesti jangan sampai mereka tahu ngerjain itu nggak begitu gitu. Ya, tugasnya ini Pak, tugasnya PIC, tugasnya direktur. Ketika migrasi Pak, satu menit pindah semua dari Iya, iya. Iya. Iya, itu teknis lah, langsung direktur itu nanti yang. Termasuk Kalau Pak Padri, gitu. Pak Padri nanti jadi direktur keuangan kan wajib nagih misalnya. Sekarang masih sekarang masalah pendapatan dari ini, ya kan Pak. Teman-teman ada posting produknya ada di portal-portal, ada posting di pribadi, ya, dan bisa ada di DU, ada di WSP, ada di CTR, ya kan. Nah ini kontrolnya gimana nih? Bahwa betul-betul bahwa ini adalah hasil dari yang portal kita, gimana kontrolnya itu? Nah, yang kita sepakati kan yang masuk lewat Citarum.com. Kalau yang masuk lewat WSP masing-masing ya itu hasil Masing-masing. Itu kan apa? Yang masuk ke webnya aja kan, Ya. konversinya. Bisa lah, itu bagaimana nanti meeting teknis apa ya? Teknis itu. Teknis Itu juga. datang dari mana? Bisa Pak, bisa dideteksi. Bisa. Ya. Tapi yang jadi konversi loh Pak, bukan sawitnya loh. Yang jadi konversinya loh. Kita sudah tahu. Nah, kalau kita sudah sepakat mendirikan ini bergabung dalam komunitas ABB-nya, proses kita mentraining orang di kecamatan Cimahi misalnya, itu kan di bawah koordinasi perusahaan. Perusahaan. Otomatis siapa yang berangkat ke sana,
kemudian mendapatkan masukan berapa itu kan terekod oleh manajemen Ya, keuangan. masalahnya ini kita yang punya produk, kalau itu kan orang lain kan Pak, kita kontrol ke dia. Kita yang Oh, punya, iya. Saya ngaku saya berdiri sebagai owner, saya juga berlaku tidak sebagai orang lain gitu Pak. Iya. Itu termasuk duit bilang gitu, saya transaksi nih, padahal saya ngambil sesuai dengan saya bilang ini bukan dari investasi, ini saya dari sedikit dari saya dapat. Iya. Saya ngaku aja bilang ke sini ke Pak, saya nggak dapat tiket kursi loh, saya dapat dari sini lah. Pas closingnya kan CS-nya ya. CS ya. Bisa jadi itu ya perlu musyawarah ya. Anda sebagai mengoptimasi BSP atau mengoptimasi marketplace gitu. Nanti itu ada catatan tersendiri ya. Artinya bisa dibahas. Bukan berarti deadlock enggak. Itu tetap ada opsi-opsi yang maksudnya juga kita bareng-bareng untuk keuntungan bersama kan gitu. Ya artinya di sini niat kejujuran itu penting Pak. Betul. Nanti kan ada fakta integritas. Nah, Fakta integritas. Baik, masalah pembiayaan insya Allah sudah ada gambaran umum yang kita tinggal nanti menerjemahkan di lapangan. Pembiayaan oke, lanjut. Dilihat. Nah, ini Hapus dulu tah itu. di bulan Juli ini sebagai satu wacana ya Pak, wacana ya, bukan menjadi sebuah goal yang ingin kita capai semua. Ini hanya sebagai illustration bahwa kita punya timeline. Kita berada di bulan Juli tanggal 17. Ya, 17 atau 18. Sekarang Di sini, 20 posisi sekarang. Kita di sini di tanggal berapa? Sekarang 20 Pak. Hari ini tanggal 20. Persiapan legalitas dan membangun rumah marketplace hari ini di bulan Juli. Bulan Agustus kita mencoba untuk mensinergikan menaikkan level marketplace karena targetnya apa? Di bulan Juli postingan 100 postingan itu sudah tercapai semua sehingga semua komitmen, semua konsisten ya kan. Target ini bisa tercapai. Lalu pada bulan September 2024 kita melakukan standarisasi pengelolaan marketplace. Ini sudah full manajemen yang bekerja. Ini sudah full manajemen juga. Oktober rencana kita mendevelop aplikasi Marketplace Bandung by Android. Jadi aplikasi Marketplace Bandung nanti dibekali dengan Play Google Store atau Google Play itu. iOS juga kita buatkan. Ini kan per intinya aplikasi yang berbasis Android sehingga memudahkan bagi konsumen untuk mengoperasikan daripada marketplace ini, mengakses marketplace ini lewat Android. Bisa kita siapkan mendevelop program aplikasi. Bulan November kita evaluasi dan koordinasi seluruh tim kerja. Bulan Desember kita grand opening marketplace, undang gubernur baru. Ya wali kota lah. Target loh ya, ini gambaran. Sebagai gambaran pembekalan untuk calon direktur dan pengelola. Karena, tidak tahu nanti ini bisa realisasi apa enggak ya, tergantung operator. Yang penting dari itu ya. Nah, Udah berasa belum? Belum. Belum. struktur organisasi dan tugas Belum mikir. marketplace. Karena nggak mikir. Belum Di mikir. sini ada pimpinan utama, ada CEO atau presiden yang memimpin seluruh operasi manajemen, ya, pimpinan dan pimpinan utama. Yang kedua, Chief Finance Operation atau Chief Officer, Chief Operation Officer (CEO), memimpin Departemen Keuangan dan Operasional serta mempertimbangkan bentuk manajemen keuangan, logistik dan operasional. Jadi pemimpin utama. Di level kedua, ini kan manajemen di leadership. Kemudian ada departemen utama. Departemen ini bisa diduduki oleh manajer-manajer. Departemen pemasaran, produk dan layanan, operasional, keuangan, tim teknis, ada Pak Moyo, ini cocok Pak Moyo kan? IT, logistik, teknologi, nah ini situ. Kemudian tim penjualan pemasaran banyak, hampir semua teman-teman ini adalah marketing dan sales, ya kan? Dengan berbagai platform yang ada. Penjualan pemasaran digital, ini sudah familiar ini.
pemasaran digital sudah familiar, kemudian penjualan barang dan jasa secara real juga sudah familiar, dan semuanya sudah bisa menjalankan itu. Kemudian tim keamanan kualitas, tim pelayanan pelanggan customer service, ya. Kemudian tim R&D, riset untuk marketplace, tim audit pengawasan, Pak Haji, mantan audit. Ini masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau mana yang paling mungkin bisa dikerjakan. Cuman minimalnya ini pengelolaan daripada marketplace. Organisasi marketplace itu minimal membutuhkan item-item ini, pos-pos manajemennya. Nah, teman-teman dari yang 50 orang itu, saya yakin layak menempati pos-pos ini semua. Hanya berbagi mana yang paling pas gitu kan nanti. Jika manajemen dikelola secara profesional, mengundang investor nggak sulit, karena hampir semua marketplace itu butuh mitra. Ya, contoh, ketika marketplace Pulau Bandung itu sudah existing, sudah bagus SEO-nya, tidak menutup kemungkinan bandar dari Cina itu datang, Pak, saya kasih barang saya tolong dijual, kapan terjadi? Yang penting kan jelas jaringannya, yang jelas kan networknya itu, pasar, yang jelas pasar. Barang itu mau didistribusikan kemana? Kita udah punya kolam data, udah punya database. Oh, Cianjur, Padalarang, Cilenyi, apa yang disukainya, misalnya di wilayahnya Lembang, jaket-jaket dingin gitu ya, seperti itu. Atau kita jual kopi, hari ini musim panen kopi, kumpulan sama produsen kopi, kita keluarkan brand kopi kayak kopi aroma itu, seperti itu banyak. Kalau kemudian harus memblow up produk sari sebagai tasnya, kerjasama dengan para BUMN, kalau ada event-event belikan dari kami aja Pak, gitu Pak, kami kan membina masyarakat kecil, kayak gitu bisa. Baik, sekilas ini sudah bisa di copy paste lah ilmunya. Saya optimis bahwa marketplace Bandung ini bisa kita realisasikan dan bisa kita kelola secara profesional. Tinggal kita membangkitkan semangat dan motivasi bekerja sama, bersinergi secara sepakat. Kenapa kita membidik UMKM? Karena yang perlu ditolong itu UMKM. Kita semua masih di level UMKM. Bahkan saya juga masih mikro. Selanjutnya, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, sekedar sharing, mungkin bukan sesuatu yang istimewa, tapi bagi saya adalah proses belajar. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.